Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya angkat adalah realisasi Qaryah Thayyibah Aisyah di cabang dan ranting. Nah, lalu sebelum masuk ke materi inti tentang Qaryah Thayyibah Aisyah, saya ingin merefresh kembali apa sih sebenarnya program unggulan, prioritas program Aisyah secara nasional. Nah, prioritas program Aisyah itu adalah ada dua ini yang utama, yakni untuk Jawa Tengah ataupun nasional sama saja, yakni gerakan keluarga sakinah dan Qaryah Thayyibah ke arah yang lebih efisien dan realistis. Ini satu program, menjadi satu. Yang kedua adalah program penguatan cabang dan ranting melalui gerakan keluarga sakinah dan Qaryah Thayyibah. Ibu semuanya kan pertama apa itu keluarga sakinah, apa itu Qaryah Thayyibah. Mengapa bahasanya namanya gerakan. Nah, keluarga sakinah dan itu adalah keluarga kita masing-masing yang diharap itu sakinah. Sakinah itu ketenangan, tenang, tentram. Tentram, sakinah tenang dari apa saja? Ya dari agamanya, dari ekonominya, dari nilai pendidikannya, dari nilai mungkin kemampuan kebudayaannya, pemahaman kebudayaan, dari nilai tentang apa itu sosialnya, dan sebagainya. Nah, ketika keluarga itu sakinah, maka kalau ada 50 warga, dan masing-masing itu sakinah, maka akan terbentuk Qaryah Thayyibah. Desa, komunitas yang Qaryah Thayyibah, yang baik, yang tentrem, yang bahagia, yang menyenangkan, yang agamanya bagus, semuanya taat kepada ajaran agama, yang ekonominya juga mapan, meskipun tidak kaya banget, tetapi mencukupi sesuai kebutuhan, yang pendidikannya juga bisa diandalkan, meskipun tidak sekolah tinggi, namun ada kesadaran tentang pendidikan, yang kemudian budayanya itu tidak mengikuti segala arus, tapi punya komitmen, punya kekhususan, punya pemahaman yang memang harus diikuti. Ini kedua hal ini. Nah, kenapa dikatakan gerakan? Karena gerakan itu sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang bergerak itu yang dinamis. Maka harapannya keluarga sakinah itu orang mau dipek awake dhewe. Karena keluarga sakinah itu diharapkan ada suatu yang saling memberikan kontribusi masing-masing keluarga A, sakinah juga karena merasa sudah agak lebih, kok yang warga sebelahnya kekurangan, maka kemudian dibantu. Warga yang sebelah sini kok kayaknya agamanya itu suatnya kurang benar, ya diluruskan, dibantu, dibetulkan. Jadi begitu. Nah, jadi gerakan keluarga sakinah dan Qaryah Thayyibah itu satu paket. Tampaknya ibu-ibu semuanya di Kabupaten Magelang ini saya sangat paham, ibu-ibunya itu ini sudah sangat dinamis gerakannya. BSA-nya ya lancar, maju, bagus, sangat aktif, ibu-ibu ranting cabangnya, sehingga saya hanya memberikan penguatan saja. Yang kedua, baik itu gerak keluarga sakinah dan Qaryah Thayyibah itu sebagai pilar untuk penguatan cabang dan ranting, sebagai dasar untuk penguatan cabang dan ranting. Nah, harapannya adalah kalau keluarga sakinah dan Qaryah Thayyibah itu dilaksanakan, maka masing-masing keluarga itu terwujud keluarga sakinah dan masing-masing desa itu juga baik tentrem ayem dari segala hal, maka di situ akan otomatis akan ada semangat, ada misi untuk membentuk ranting-ranting baru. Dengan demikian, maka aktivitas gerakan keluarga sakinah dan Qaryah Thayyibah itu ke depan akan mendukung semakin menambah jumlah terbentuknya ranting dan juga akan memberikan penguatan kepada cabang.
Ini harus dipahami dulu Bapak Ibu semuanya. Nah, yang berikutnya adalah Aisyah sekarang ini itu masuk abad kedua. Aisyah lahir tahun 1917. Nah, kalau sekarang ini sudah 2020, artinya berarti sekarang ini sudah usianya sudah 103 tahun. Saya yakin kalau itu manusia itu sudah banyak yang meninggal. Kalau toh ada itu paling bisa dihitung jari, jumlahnya tidak banyak. Nah, kemudian Aisyah abad kedua ini makin kompleks gitu, kita menyimak bahwa makin kompleksnya perkembangan masyarakat yang menuntut berbagai penyesuaian. Jadi masyarakat sekarang ini menuntut mau tidak mau kita itu ada suatu greget semangat untuk menyesuaikan. Apa? Sebagai individu karena Aisyah abad kedua itu sangat lekat dengan kemajuan teknologi informasi, maka mau tidak mau panjenengan semuanya akan menyesuaikan kondisi itu. Panjenengan termasuk hari ini, saya yang dari Semarang, bisa bertemu panjenengan semuanya ibu-ibu di mana? Di Kabupaten Magelang, melalui kecanggihan teknologi informasi yang namanya ada Zoom Meeting. Nah, Zoom Meeting inilah menjadi media bagi kita semuanya. Saya yakin ibu-ibu mungkin kalau tidak di Aisyah, tidak pernah terlibat di Aisyah dan di BSA, mungkin tidak mengenal ini. Nah, inilah Aisyah abad kedua sudah mulai menggagas bahwa tidak ada mengatakan, aduh saya tidak bisa. Nah, kalau saya datang ke Magelang, tadi itu jam 9 persis, saya sudah membuka kegiatan BEM, Mas BEM BEM mahasiswa saya, kegiatan se-Indonesia. Kemarin, seminggu yang lalu, itu saya ada 3 kegiatan, semuanya jam 8:30. Sehingga saya satu laptop saya nyalakan, HP saya mulai dulu sebentar, selesai HP saya matikan, ganti pindah ke lahan yang lain karena membuka kegiatan Aisyah. Saya nyalakan, sambil satu lagi laptop itu saya sedang mengisi kegiatan. Jadi jam setengah 9 itu saya 3 kegiatan. Kalau tadi saya ke Magelang, maka kegiatan BEM melalui Zoom tentu saya lebih kesulitan. Waktu saya sudah banyak terbuang, ya bukan terbuang, saatnya ada waktu yang mesti bisa saya manfaatkan yang lain gitu. Saya ke sana itu kurang lebih PP itu 3 jam. Saya hanya tengok-tengok di kamar, tapi saya bisa membuat sesuatu yang bermanfaat. Termasuk ketika saya juga sama. Ketika saya itu kuliah mahasiswa dan mahasiswa, tiba-tiba itu pandemi COVID, akhirnya mau tidak mau saya harus berinisiatif membuat kreativitas dan inovasi, membuat YouTube. Jadi YouTube yang saya buat itu kira-kira bulan April menjelang menjelang perkuliahan. Dan sekarang sudah 168 YouTube yang sudah saya buat. Loh kok Bu ini besok cepet banget gawe nih. Apa nggak ada kerjaan yang lain? Ya banyak kerjaan. Tetapi kalau kita itu faida farugta fangsab wa ila rabbika farghab. Selesai satu pekerjaan, kerjakanlah pekerjaan yang lain. Dan dengan sungguh-sungguh ya dengan prestasi. Prestasinya apa? Ya memberi kemanfaatan pada orang banyak. Bisa giving pada orang banyak. Nah, Ibu Aisyah biasa yang datang ke sini adalah ibu-ibu yang senang giving. Giving itu memberi. Memberi tidak perlu harus kaya. Memberi ilmu, datang ke sini karena ibu ingin berbagi pada teman yang lain itu namanya giving. Nah, saya teruskan. Kemunculan banyak organisasi Islam baru yang mengharuskan Aisyah memperbarui strategi dakwah dan perjuangannya. Ini mutlak harus. Bu Nida kemarin tuh kirim saya. Beliau menjadi memberikan kultum atau ceramah. Langsung saya share kemana-mana. Karena apa? Ada kebiasaan kita ibu semuanya. Lagi ini penyesuaian. Kalau ada suatu YouTube video datang, segera kita tuh mensubscribe. Kemudian setelah subscribe dibunyikan loncengnya, kemudian di-share dan diberi komen. Nah, ini kewajiban yang harus kita biasakan. Karena apa? Karena hal itu, kalau Aisyah itu kita kuati, saling bersinergi. Bu Nida, kalau PDA-nya di Bu Nida,
Bu Nida punya sekolah berapa, Ibu Aisyah berapa. Mestinya jumlah yang sudah memberikan subscribe-nya Bu Nida itu mestinya sudah lebih dari 200. Karena masyarakatnya lebih dari 200. Tapi ternyata tidak banyak. Nah inilah yang kita tuntut sekarang ini, kita harus membiasakan, membudayakan sesuatu, menyesuaikan diri sesuatu yang baru yang harus kita biasakan. Sama kata Ibu WhatsApp dulu nggak biasa, karena sekarang sudah menjadi terbiasa dilakukan, akhirnya menjadi terbiasa. Nanti rapat pun tidak harus datang ke Mangli. Mangli sama kota Kabupaten Magelang cukup pakai WhatsApp. Rapatnya uang 10, bisa pakai WhatsApp, bisa melihat orangnya, mau lihat contohnya juga bisa. Jadi itu adalah kelebihan-kelebihan teknologi yang harus kita manfaatkan. Jangan sampai Ibu Aisyah itu gaptek. Aisyah itu kan orangnya cerdas-cerdas. Ya Ibu ya. Nah, coba Ibu bayangkan di zaman tahun 100 tahun yang lalu, Ibu Aisyah umur 20 sudah menjadi penceramah di kaliber nasional yang isinya bapak-bapak juga ada. Umur 20 loh Bu. Itu baru mahasiswa tingkat berapa. Nah sekarang kalau Bu ini sekarang 56 usianya, mengisi sememper usia benis tua. Tapi kalau di umur bayi 20 bisa berceramah, itu hal yang luar biasa. Nah, jadi kemunculan ini harus strategi dakwah kita ubah. Nah, hari inilah yang kemudian adanya satu konsep penataan dakwah dan perjuangan di tingkat akar rumput melalui pengembangan cabang dan ranting. Jadi, akar rumput itu siapa? Akar rumput itu ibu-ibu masyarakat, ibu-ibu Aisyah yang ada di BSA yang sekarang Ibu punya itu. Atau anggota-anggota BSA Ibu. Atau desa-desa RT-RT yang di warga masyarakat yang di sekitar ibu-ibu semuanya. Itulah grassroots namanya. Atau akar rumput. Itu bahasa istilahnya begitu Ibu semuanya. Nah, grassroots inilah yang kemudian kita latih, kita bina, kita kuatkan, sehingga akar rumput inilah yang ke depan bisa memberikan kemanfaatan ya pada kita. Kemanfaatan bangsa ini, maaf. Oke, saya teruskan di sini. Lalu Aisyah abad kedua itu apa yang harus dilakukan? Yakni penataan ulang. Ditata seperti dan pemantapan, peningkatan, dan pengembangan. Penataan yang seperti apa? Ya penataannya itu ditata ulang. Ya sekarang ini tadi yang saya sampaikan, kebiasaan-kebiasaan baru harus dibiasakan. Nanti ke depan Zoom meeting, Google meeting, itu menjadi hal yang sangat familiar. Kemarin itu saya pelatihan dengan PP Aisyah, itu paketnya ya, tapi ya memang pusing sekali itu. Dari jam 8:30 sampai jam 5 lebih berapa mau menjelang maghrib baru selesai. Itu apa isinya pelatihan, dibentuk kelompok-kelompok ya. Kalau kita itu dipecah kelompok-kelompok kecil, mereka bentuk kelompok-kelompok kecil diskusi, masuk ke kelas besar lagi begitu. Tapi itu di virtual, di alam maya. Tapi semuanya itu juga bisa dilakukan. Jadi kemudian setelah penataan kembali, pemantapan bahwa inilah suatu strategi yang harus kita lakukan. Jadi saya yakin ibu-ibu di desa-desa perlu kita latih hal seperti itu. Penataan apa? Termasuk dampak dari akibat COVID, dampak COVID. Dampak COVID itu apa saja sih? Dampak COVID banyak. Dampak COVID diantaranya adalah, tapi bagi ibu-ibu yang semula jualan itu laris, sekarang jualannya sepi. Ini saya kemarin datang ke pasar itu saya tanya, kok jualannya ayam sedikit sekali? Iya Bu, sepi. Yang saya lihat dulu ada 30-an gitu dia jualnya, hanya membawa sekitar ya 8-an gitulah. Karena sepi, di mana-mana sepi. Nah di sini perlu adanya penataan dan pemantapan kembali. Program-program apa yang harus kita dievaluasi kembali. Kalau dulu melalui sekolah tani yang di mana itu Mbak, yang di atas itu, nah sekolah taninya mungkin kumpul, kalau di desa mungkin kumpul masih bisa ya sepertinya ya, karena tidak begitu banyak terkena dampak COVID. Tetapi kalau memang itu harus dibutuhkan dia kumpul menggunakan
virtual atau alam maya atau Google seperti yang sekarang gue lakukan ini itu ya boleh-boleh saja, sangat memungkinkan. Nah, kemudian peningkatan. Jadi peningkatan disinilah kemudian dituntut kita itu untuk adanya suatu strategi penguatan kembali cabang dan rantai, kemudian pengembangan. Pengembangan di sini program-program yang memang itu layak untuk kita laksanakan, kita kembangkan yang lebih bagus lagi. Nah, kemudian semuanya ini orientasinya ke arah kemajuan dalam berbagai aspek gerakan. Nah, kemajuan dalam aspek gerakan yang paling dasar adalah pembentuknya keluarga sakinah dan qaryah thayyibah. Untuk apa? Untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Jadi goalnya qaryah thayyibah dan keluarga sakinah, keluarga sakinah dan qaryah thayyibah, saya beri lingkaran kecil ini keluarga sakinah, lingkaran besarnya qaryah thayyibah. Nah, ini goalnya adalah masyarakat yang sejahtera. Nah, untuk mencapai ini semuanya, yaitu dibutuhkan sinergitas program. Di era globalisasi sekarang ini tidak suatu keniscayaan bila atau tidak mungkin kita itu meninggalkan yang namanya kolaborasi, berjejaring, bersaling bersinergi. Tidak mungkin tidak, itu harus kita lakukan. Bagaimana saya akan Mbak Moni akan mengundang ibu semuanya kalau tidak ada grup BSA Kabupaten Magelang. Bagaimana Bu Nida itu bisa efektif mengundang kalau tidak ada grup PDA Kabupaten Magelang. Nah, grup-grup itu disebut dengan jejaring atau networking atau kolaborasi. Dan nah, itulah yang memberikan kemudahan sekali share. Kalau ada 30 orang, kalau 1 menit saya share, Mbak Nonik share, maka membutuhkan 1 menit kali 30. Karena ada grup WA, maka terpangkas 29 menit, cukup 1 menit. Inilah yang harus kita lakukan sekarang ini. Nah, disinilah Bapak Ibu semuanya, kita dituntut untuk memajukan berbagai aspek ya gerakan itu dengan suatu bentuk yang namanya sinergitas. Saling bersinergi. Dalam sinergitas majelis. Maksudnya apa di sini? Kalau Mangli, misalnya nih, ini apalagi kok Mangli ya, misalnya ini, BSA, Mangli punya bisa memproduksi. Nah, BSA yang sebelahnya tidak bisa memproduksi, bisanya adalah sebagai konsumen, ya kita silakan. Kok BSA yang sebelahnya lagi itu bisa menjadi marketingnya, ya monggo. Disinilah tidak ada satu pekerjaan kita selesaikan sendirian. Maka dengan jejaring itu memberikan kita kemudahan di dalam kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, inilah yang harus kita lakukan Ibu-ibu semuanya. Maka kemarin Bu Nida menyerahkan hadiah itu ke Bapak Kepala Desa, 2 orang itu, karena memang beliau sangat luar biasa. Saya yakin beliau bisa sukses itu bukan beliau sendiri. Beliau dan masyarakatnya juga baik, sehingga masyarakat itu mendukung. Beliau juga pasti bermitra dengan pemerintah, hubungan dengan pemerintah juga baik, sehingga memberi penguatan. Dengan Muhammadiyah. Nah, perlu sedikit saya sampaikan bahwa di Muhammadiyah itu ada program yang mirip dengan Qaryah Thayyibah. Namanya Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah. Namun ternyata Bapak Muhammadiyah dengan Aisyah itu lebih disiplin, lebih aktif di Ibu Aisyah. Nah ini maka kalau bisa, coba Magelang itu, Pak Jumari masih ada di situ, nah, kalau masih ada, ya mudah-mudahan mendengar, menyimak apa yang saya sampaikan ini, segera membentuk, dikuatkan kembali gerakan jamaah, dakwah jamaah. Jangan luwe disian Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah jangan-jangan namanya sudah hilang. Nah ini yang saya belum tahu. Nah makanya nanti di tingkat ranting kalau perlu diskusi sama bapak-bapak Muhammadiyah. Bersinergi itu akan semakin memperkuat. Bapak Muhammadiyah yang aktif, kok bojo istrinya tidak. Karena bapaknya aktif, ibunya diajak. Istrinya yang aktif di Qaryah Thayyibah, bapaknya tidak. Karena ada jamaah dakwah jamaah ada bapak-bapak, bapaknya diajak. Ini akhirnya sangat memberikan penguatan. Mari kita gerakkan itu. Nah harapannya apa? Cabang dan ranting merupakan ujung tombak dalam rekrutmen anggota dan kaderisasi. Melalui apa?
Yang kedua, ujung tombak dalam menjalankan dakwah keagamaan. Karena grassroots, ranting itu menjadi ujung tombak, maka disitulah kita bisa berbuat banyak hal untuk bisa kita lakukan. Banyak yang bisa kita lakukan. Ketiga, ujung tombak dalam ukhuwah dengan organisasi Islam yang lain maupun dalam perjumpaan dan organisasi sosial yang lain. Jadi tidak bisa apa-apa itu kita kerjakan sendiri. Kita jangan sukses diambil sendiri. Sukses itu berarti mari kita sukses secara kolektif, secara bersama, itu akan lebih bagus lagi. Nah, disitulah namanya dakwah. Dakwah. Nah, di sini kenapa dakwah kalau eranya era COVID seperti ini, pengajian sekarang sudah mulai apa tidak ada pengajian itu, ya mari kita adakan apa? Ya kita adakan dengan cara ya kayak seperti ini, menyimak. Ibu-ibu kemarin saya kirimin itu tentang Aisyah abad kedua. Itu tuh mudah-mudahan ibu-ibu terinspirasi itu. Kemudian yang keempat, duta persyarikatan di masyarakat. Jadi ranting, BSA, Qoryah Thayyibah itu duta-duta di masyarakat. Maka Aisyah itu berusaha untuk selalu menjadi pionir, menjadi menginspirasi, inspirator di tingkat ranting. Karena Ibu Aisyah kan banyak materi yang didapatkan, banyak ilmu yang diperoleh, berhubungan dengan banyak kalangan itu akan semakin kita menjadi lebih pandai dan lebih kreatif. Yang kelima, ujung tombak dalam membela kepentingan umat. Jadi apa? Qoryah Thayyibah itu yang dilakukan tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan umat. Sehingga persoalan-persoalan yang diangkat dalam Qoryah Thayyibah itu adalah persoalan-persoalan keumatan masyarakat banyak. Jadi revitalisasi cabang ranting sebagai salah satu prioritas program konsolidasi organisasi dan cabang ranting itu menjadi gerakan yang cita-cita gerakan melalui pemberdayaan Qoryah Thayyibah dan keluarga Sakinah. Nah, metodenya bagaimana? Metodenya itu memiliki pengajian rutin minimal seminggu sekali yang dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh penyajian itu sebagai pilar utama untuk kumpul, untuk ketemu. Sebagai media, ibu-ibu ke pertemuan itu ya di pengajian itu. Lah ranting-ranting kalau ada sekarang itu Muhammadiyah sudah mulai tumbuh banyak sekali, tiap cabang ranting itu mendirikan punya pengajian khusus. Sekarang ini tinggal HP saya tinggal ngeklik kok. Mau ikut pengajian yang jam 6 sampai jam 7 ada. Pengajian yang jam 7 sampai jam 9 ada. Jadi tinggal kemauan kita untuk ikuti perkembangan di mana ada informasi. Informasi sekarang begitu sangat gencar, sangat dinamis sekali, maka disitulah ibu-ibu semuanya harus tidak boleh tinggal diam, tidak boleh ketinggalan arus. Nah, utamanya apa? Kalau pengajian seminggu sekali itu sebagai sarana pembentukan dan peningkatan Qoryah Thayyibah Aisyah. Sebagai apa Qoryah Thayyibah Aisyah itu? Sebagai pusat gerakan dakwah Aisyah. Nah, jadi Qoryah Thayyibah di tingkat bawah, BSA itu sebagai pusat gerakan dakwah. Sehingga apa saja yang didapatkan ibu-ibu, banyak sekali, sehingga ibu-ibu itu kalau saya dengarkan ada yang hobinya itu. Nah, ini ibu semuanya, orang bergerak memiliki kualitas kemampuan diri yang bagus karena didukung yang namanya hobi atau passion atau minat. Nah, ibu-ibu semuanya punya minat yang beragam. Nah, minat-minat itulah yang kemudian ibu gunakan untuk mengelola pengajian-pengajian di tingkat bawah itu sehingga ada suasana yang sangat menarik. Kita itu tidak hanya kalau kita pengajian itu Ibu Aisyah tentu tidak hanya mau seperti pengajian saja. Nah, ada tambahan pengajiannya ya. Juga dipikirkan perut-perutnya ini. Ya ini apa? Ekonomi. Sehingga kalau di dalam pusat-pusat kegiatan Aisyah di tingkat ranting atau di BSA itu selain dapat pengetahuan agama, terdorong
untuk sekolah lagi. Saya dengar dulu Mbak Moni cerita atau Mbak Mulan cerita, kalau ibu-ibu yang kesulitan tani itu dulu hanya SD, Bu. Sekarang banyak yang sudah lulus SLTA, itu luar biasa. Itulah Aisyah terdorong untuk sampai ke sana. Ya sebenarnya kalau setelah SMA saya tidak tahu, mungkin muncul semangat baru, dia tambah ilmu yang lain sehingga memperkuat passionnya, hobinya. Kalau Bu Eni hobinya membaca, nulis puisi. Nah itu sebagian sekarang YouTube itu saya isi dengan beberapa puisi sebagai selingan. Melibatkan angkatan muda dalam kepengurusan cabang dan ranting serta kegiatannya. Maka ibu semuanya, setiap kegiatan jangan hanya dikerjakan oleh ibu sendiri. Libatkanlah anak-anak muda. Karena anak-anak muda itu memiliki keterampilan. Jadi, saya membuat YouTube bukan berarti saya itu pintar membuat sebagus itu. Enggak. Saya punya orang yang saya mintain tolong untuk memperbaikinya. Karena tidak mungkin saya itu menyelesaikan semua pekerjaan sendirian. Lelah, capek, malah tidak menghasilkan apa-apa. Yang berikutnya adalah memiliki media komunikasi untuk dakwah di masyarakat. Media sebagai pilar komunikasi program Aisyah. Nah, media itu apa? Media itu macam-macam. WA, HP bisa menjadi media. Kalau itu digunakan untuk share-share dakwah yang manfaat. Itu media kumpul, kita kumpul ya, karena dekat-dekat sini aja kita kumpul, itu juga sebagai media, tempat sarana untuk berkumpul. Jadi media di era sekarang ini jangan hanya ditangkap media itu hanya media datang sudah, enggak. Media itu berkembang. Sekarang ini ibu-ibu semuanya, saya dulu ketika tahun 2013 anak saya sekolah di Amsterdam itu, saya Skype-an itu ya pakainya laptop, dia pakai laptop, saya bisa dia cerita, ini saya habis beli ini, saya habis kerjakan ini. Nah, semuanya itu dengan media komunikasi itu sekarang tidak ada yang sulit, semuanya itu mudah. Panjenengan yang di rantai Bu Eni, ini rantai jauh sana, mau ikut bawah lereng Merapi itu mau ketemu Bu Eni, mau pakai Zoom bisa nggak? Bisa. Nah, saya nggak perlu datang ke sana, cukup pakai Zoom. Panjenengan bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Berikutnya dakwah yang dilakukan, mengerti masalah dan kebutuhan umat, serta berorientasi pada dakwah pencerahan dan pemberdayaan. Artinya apa Ibu semuanya? Panjenengan BSA itu masing-masing tidak sama potensi yang dilakukan, yang dikembangkan. Ada yang saya lihat, ada yang punya mengembangkan apa itu kopi salak, kopi biji salak. Ada yang mengembangkan mokaf. Ini mokaf tuh saya sudah pesan mokaf Mbak Moni kok belum dikirimin ya. Ini mokaf. Nah, ada lagi yang mengembangkan ketela apa lagi, jajan apa lagi yang bundar-bundar itu misalnya. Semuanya itu masing-masing daerah punya kekhususan. Artinya apa? Beliau ibu-ibu mengembangkan sesuai potensi yang ada di daerah setempat. Nah, ketika potensi di daerah setempat itu dikembangkan, tentu harga bahan bakunya tidak mahal. Dan semua yang dilakukan itu ketika mengembang tentu berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kebutuhannya masyarakat apa toh? Orang berbisnis, berjualan tidak lepas dari itu. Dakwah pun juga harus disesuaikan. Orang desa kok diisi masalah tentang model-model pakaian. Ya orang yang ngikuti, malah males. Karena tamu belinya pakaian aja jutaan. Jadi nggak pas. Ini artinya adalah tidak pas, tidak relevan. Berikutnya adalah strateginya adalah pengembangan peningkatan kualitas dan kuantitas Qaryah Thayyibah. Jadi Qaryah Thayyibah Aisyah itu tidak harus satu rantai, satu tidak harus. Kira-kira kok berdekatan itu, kalau satu desa, tapi desanya itu berjauhan, ya jangan dibuat satu BSA. Satu Qaryah Thayyibah, kasihan. Jaraknya jauh. Nah ini kondisional. Kok kiranya ada satu desa, ada yang di daerah bawah, di daerah gunung, di daerah agak kota sedikit, ya kita buat 3. Karena apa? 3 tadi itu masing-masing memiliki spesifikasi yang tidak sama. Kalau di lereng gunung, ya jangan dicampur adukan, dicampurkan Qaryah Thayyibahnya dengan daerah perkotaan, orang nyambung. Karena mereka itu potensi kearifan lokalnya tidak sama.
Nah, potensi kearifan lokal tidak sama, kebutuhannya akan berarti kebutuhan tidak sama. Dan masyarakat di situ minatnya juga tidak sama. Ya jangan dipaksakan. Nah, jadi Qaryah Thayyibah itu silakan. Semakin banyak terbentuk Qaryah Thayyibah, juga akan semakin bagus. Loh, Bu, ranting itu kan di desa tidak harus. Kalau panjenengan ke Pekajangan, ranting itu tiap lorong. Jadi satu desa itu banyak lorong-lorong, gang-gang namanya. Gang 1, gang 2, gang sampai 23. Maka jumlah rantainya sebanyak 23 itu. Nah, jadi silakan mengembangkan sendiri. Lah ini misalnya di daerah saat daerahnya kok berpencar ya kita bentuk beda-beda karena dekat orang itu kalau datang jauh itu males. Kalau dekat, ayo prak-prak cukup pakai kentongan kalau di daerah desa kan pakai kentongan ya. Nah, kemudian apa sih yang bisa diangkat di dalam kita mengembangkan memulai Qaryah Thayyibah itu, yakni isu-isu peran perempuan. Mari kita lihat peran perempuan itu apa wae sajane itu. Perempuan itu yakni sebagai ibu. Ya penciptaannya itu ya perempuan itu ketika awal penciptaannya itu bahkan ketika ada beberapa sampai beberapa perempuan itu dibunuh karena dianggap perempuan itu kotor. Karena apa? Karena memang orang zaman jahiliyah itu menganggap perempuan itu tidak layak hidup gitu. Bahkan kalau perempuan-perempuan sedang mens itu diusir dari rumah, disuruh pindah tempat, nggak boleh dalam rumah. Nah, bukan Islamnya. Begitu Islam datang, maka memberikan pencerahan. Diangkatlah perempuan. Sampai ada namanya surat An-Nisa, itu adalah sanad perempuan. Itu Allah mengangkat derajat perempuan. Dianggap perempuan itu kotor. Ya. Dan kemudian juga dianggap sebagai seorang ibu, ya. Persoalan tentang pernikahan cukup banyak yang menimpa. KDRT, ya. KDRT itu banyak yang tertimpa menjadi dampaknya adalah perempuan karena perempuan itu lemah di sudut ditinju sidik ya geblak tiba loro sakit. Nah kalau karena laki-laki itu punya kekuatan maka perempuan itu bisa menjadi sasaran bagi mereka yang keimanannya itu kurang. Kekerasan, nah juga ada Kespro kesehatan reproduksi inilah karena banyaknya hal-hal yang harus diperhatikan pada diri perempuan perlu adanya Kespro, perlindungan anak. Nah ini adalah hal-hal perlindungan anak pun itu juga perlu karena anak itu bagian yang perlu dilindungi. Kadang-kala ibu-ibu itu senang, lebih cenderung kalau ada makanan satu begitu, dia tidak makan, lebih baik anaknya yang makan. Inilah karakter ibu-ibu. Nah kemudian isu-isu perempuan yang ada banyak sekali, ada siri, nikah siri, ya. Dan nikah siri itu saya malah ada lagi orang yang nikah kontrak, kawin kontrak. Itu saya temukan, saya ketika saya ketemu seorang ibu, saya tanya ibu itu pernah ya nikah sama Belanda, luar biasa Bu. Maaf, saya itu hanya kawin kontrak. Saya ketemu seorang ibu-ibu ketika yang suaminya itu adalah orang dari Pakistan. Saya marah dan jengkel ketika seorang Pakistan tadi itu mau menikah dengan orang pribumi Indonesia. Tujuannya apa? Biar gampang proses kiriman karpet dari Pakistan ke Indonesia. Itu kan ya kurang ajar sekali. Jadi perempuan menjadi batu loncatan untuk kepentingannya dia. Nah ternyata saya tanya, ibu bagaimana nikah sama dia? Dia bilang, saya tuh nikah Bu, digaji. Jadi saya nggak bisa sewenang-wenang mengambil barang sesuka saya. Memang di sini ibunya yang suami saya, tapi saya tidak punya kewenangan. Kalau anak saya sakit, saya kirim uang ke anak saya, ya saya dipotong gaji saya 2 juta. 2 juta saja Bu. Ibu harus melayani luar dalam itu. Kasihan sekali ini. Itu saya tanya, dia mengatakan sambil dia menangis. Saya mau pergi dari sini, tapi saya juga nggak punya keterampilan apa-apa. Bagaimana saya bisa berkembang? Saya nggak punya keterampilan apa-apa. Inilah ibu semuanya, maka ibu-ibu semuanya wajib fardu ain, saya katakan begitulah, harus punya keterampilan apapun bentuknya.
Karena setiap manusia itu pasti dia punya kelebihan, punya potensi, punya passion, punya hobi. Maka ibu semuanya kembangkan dari hobi itu. Jangan sampai di rumah itu hanya tengok-tengok, isinya kalau tengok-tengok pasti ngerumpi. Cerita sana-sini yang tidak jelas. Ini masih kurang. Lain siri itu adalah kawin kontrak itu di Jawa, di Jepara itu ada itu. Saya temukan tuh orang yang nggak jauh dari rumah saya di Semarang. Kasihan ibunya tadi itu, dia cerita sambil menangis. Saya mau kemarin berobat, Bu, saya dipotong gaji saya. Itu nggak bisa kirim anak ibu dong. Ya itu kadang-kadang, Bu, dia terus saya jujur. Kadang-kadang nggak ada dia, saya akhirnya mencuri. Ketahuan enggak, Bu? Saya pernah ketahuan, saya dimarahin, dipukuli. Astagfirullahaladzim. Ini Bu semuanya. Nah, pernikahan dini ini pun kadang-kala pas banyak ada beberapa yang masih terjadi umur 18 tahun kemudian dinikahkan. Nah, karena apa? Karena merasa orang tuanya sudah nggak sanggup lagi mendidik dan mengarahkan membiayai sekolahnya. 18 tahun menikah, 19 tahun punya anak, tentu akan memberikan dampak. Dampak apa? Ya karena rahimnya itu belum normal sekali, dia belum siap untuk dibuahi dan belum siap untuk melahirkan. Dan disitulah akhirnya akan berdampak adanya kanker. Nikah beda agama dan poligami. Poligami itu banyak beberapa orang ketika menikah kadang-kadang tidak izin sama istrinya atau mungkin diem-diem atau mungkin juga mereka menikah anak istrinya 4, ternyata setelah saya tanya ke istrinya yang satu ternyata mereka merasakan tidak nikmat karena dibedakan, dia yang paling tua. Nah, hal-hal yang seperti ini masalah yang kita temukan di lapangan. Nah, semuanya ini dengan adanya tafsir Al-Quran, kesetaraan ibadah itu sudah diatur, laki-laki perempuan itu sama, tidak ada yang dibedakan. Bentuk ketaatan sama, maka surga yang disediakan pun juga sama. Dan kesetaraan dalam berumah tangga itu tidak dibedakan sebagai pengguna perempuan kemudian cukup dia tugasnya sebagai memasak saja, tidak. Dan dalam hukum juga sama. Nah, akhirnya dampak yang lain kekerasan, ada kekerasan pada bayi. Ibu pernah melihat itu bayi karena banyak beberapa orang yang depresi ketika melahirkan. Karena melahirkan itu butuh pengorbanan yang luar biasa, kesadaran diri. Karena hamil itu harus mengandung, mual-mual, kemudian setelah umur sekian 9 bulan itu repot, bawa badan juga repot, mau jual nggak bisa bebas. Itu ibu-ibu yang tidak beragama, agamanya kurang, itu bisa stres. Gara-gara melahirkan inilah, gara-gara hamil inilah, aku jadi tidak bisa kemana-mana. Itu juga ada. Sehingga membuat dia merasa bahwa dampak dari dia hamil itu ternyata membuat dia tidak bisa berbuat yang banyak. Tidak bisa jualan, tidak bisa bersenang-senang kemana-mana. Itu bisa akhirnya ada seorang ibu yang bayi kecil dikasih terus kemudian didudui sampai akhirnya meninggal. Itu stres itu. Saya yakin kalau itu hati nuraninya yang bicara, dia nggak mungkin melakukan itu. Nah, stres itu bisa membuat setan itu kalau hinggap pada manusia itu seperti hal yang tidak baik itu menjadi indah. Nggak ada, setan itu begitu membuatnya. Sajane itu dosa-dosa itu tidak nikmat dilakukan, tetapi karena setan itu membujuk manusia, maka yang tidak nikmat itu dibuat menjadi nikmat. Dibuat begitu aduhai dan menyenangkan. Nah, inilah semuanya. Kekerasan anak kecil disuruh ngamen, disuruh kemana-mana cari uang, itu karena orang tuanya malah kejadian itu, bapaknya mabuk-mabukan, ibunya jahit, anaknya itu malah disuruh kerja, pulang kerja mana uangnya diminta, saking jengkelnya anaknya mukulin bapaknya. Ada batas kemanusiaan. Karena apa? Bapak ibunya tidak bisa dijadikan untuk contoh. Layanan hukum dan semuanya. Layanan hukum juga demikian, bahwa perempuan itu ketika ada kejadian kekerasan, coba. Malah kalau pernah saya melihat integrasinya itu, ibu dikapain saja. Coba ibu ceritakan, ya kalau dia digitukan, perempuan mana sih sebenarnya yang bisa menceritakan dengan gamblang, saya diginiin kan, ya tidak. Nah, ini kadang-kadang integrasi itu pun
orang-orang yang integrasi itu saya pernah melihat sendiri integrasinya itu kayak memojokkan. Ya semakin stres lah. Apalagi kalau itu yang dipojokkan itu orang yang difabel. Lah kasihan lagi. Maka disinilah maka Aisyah di tingkat ranting atau kecamatan itu perlu dibentuk layanan-layanan seperti itu. Layanan keluarga sakinah atau layanan Qaryah Thayyibah. Untuk apa? Untuk menerima aduan-aduan karena ibu-ibu itu kalau yang menangani ibu-ibu sendiri dia merasa itu sudah sangat dihargai. Nah, tidak bertanya tidak sembarangan. Ini perlu ibu semuanya. Oke, program sinergitas itu seperti artinya begini ibu semuanya. Keluarga sakinah itu yang di tengah ini, Qaryah Thayyibah yang melingkupinya. Kalau semuanya ini sakinah maka Qaryah Thayyibah. Keduanya ini, kedua program ini akan maksimal. Tidak bisa Ibu BSA atau Qaryah Thayyibah di daerah A dilakukan sendirian oleh mereka sendiri, tidak. Mereka harus saling berkolaborasi. Kadang-kadang perlu pula BSA A mengisi BSA B. Karena apa? BSA B tidak ada kelebihan tentang pembuatan misalnya pembuatan minuman tertentu misalnya. Karena di sana tidak. Ini saling memberi itu bagus. Jadi itu namanya peer teaching kalau bahasa guru-guru itu peer learning, sama-sama saling memberi, saling memberikan materi. Dan ini saya kira perlu dikembangkan. Itulah sebabnya maka dari kegiatan Qaryah Thayyibah itu Ibu Aisyah semakin pinter. Kenapa semakin pintar? Karena masing-masing itu diberi kesempatan untuk mengeksplor kemampuan dan potensinya. Nah, karena masing-masing orang itu memiliki potensi yang tidak sama, tentu bisa saling memberi, saling memberikan, saling mendukung dan menguatkan. Nah, kalau di Aisyah, yang namanya program sinergitas atau sinergitas program itu adalah bahwa Qaryah Thayyibah itu dikembangkan majunya itu bila mana tabligh mendukung semua baik itu hukum, lingkungan, MKes, majelis kesehatan, politik, sosial, pendidikan sosial mungkin dari pemerintah, politik mungkin dari partai politik perlu untuk mereka itu memberikan penguatan di sini ini biar semakin cerdas. Kalau dari berbagai ilmu yang memberikan dan berbagai manusia yang memiliki kompetensi di situ, tentu kita akan semakin cerdas. Nah, disinilah maka Aisyah ketika mengembangkan Qaryah Thayyibah itu, masing-masing majelis itu saling bersinergi. Oh iya, Qaryah Thayyibah di desa A, itu keterampilan kayaknya masih bingung caranya perawatan jenazah. Nah, tabligh datang memberi pelatihan perawatan jenazah. Oh iya, desa yang sana itu keterampilan tentang pengolahan pangannya itu mereka butuh sekali ditambahi, diberi materi. Nah, majelis ekonomi lah yang kemudian berkoordinasi internal majelis untuk memberikan materi itu. Kalau memang belum ada orang yang di sini yang mumpuni di situ, ya kita mengundang orang lain melalui mediasi kita. Oh iya, di sini ibunya itu belum bisa baca tulis Arab atau baca tulis Al-Quran atau baca tulis huruf Latin misalnya, maka pendidikasmen itu turun tangan memberi bentuk-bentuk pelatihan. Oh iya, ibu di sini tentang hubungan kemasyarakatannya itu sudah baik, saking baiknya, kadangkala kepo, sok pengen tahu semuanya. Nah, kok kurang baik, ya diberi edukasi terkait dengan hubungan atau sosial. Demikian lingkungan limbah di sini banyak sekali, perlu diolah, ya lingkungan HAM dan lingkungan hidup, lingkungan hidup dan HAM itu memberi, lingkungan hidup, LHPB itu datang memberi pelatihan tentang lingkungan hidup, mungkin pengolahan sampah dan sebagainya. Akhirnya ibu yang di tengah ini Qaryah Thayyibah jadi pandai. Orang sekolah secara formal dhuwur, tetapi karena sering mendapatkan materi, maka semakin lama semakin cerdas. Dan ketika disuruh ngisi pun dia juga bisa tampil mengisi, akhirnya dia menjadi cerdas. Itulah saya yakin ibu-ibu Aisyah di tahun 100 tahun yang lalu, umur 20 sudah bicara
di kalangan bapak-bapak dia pandai, mumpuni karena memang digembleng sejak kecil. Kalau gemblengannya kuat, maka dia akan semakin kuat dan mumpuni. Kemudian, lalu bagaimana kita itu integrasi? Ya bisa internal, bisa eksternal. Kita itu jangan merasa paling merasa. Nah, integrasi ini, hubungan internal dan eksternal ini, eksternal terutama, ini sangat bermanfaat. Bisa untuk fundraising. Jadi kita itu mungkin penggalian dana. Nah, jejaring itu bisa bermanfaat banyak hal. Maka ilmu negosiasi itu mahal. Kita dituntut untuk pandai-pandai bernegosiasi. Negosiasi selama untuk kebaikan, maka itu akan memberikan kemudahan. Saya itu beberapa waktu yang akan datang ini, ya karena terbiasa hidup di Asia bernegosiasi, diskusi, akhirnya saya ketika datang ke Malaysia, ke UPSI, Universitas Pendidikan Sultan Idris itu, hari besok saya disuruh mengajar di Malaysia. Dan kemudian selama 6 bulan ke depan, setiap bulan Malaysia profesor-profesornya mengisi ke tempat saya, MIPA Unimus, tanpa uang sama sekali, free. Ini karena keterampilan kita di dalam kita bernegosiasi. Ini penting negosiasi. Nah, ibu semuanya antar BPP, tadi saya bilang, Badan Pembantu Pimpinan itu bersama-sama memberikan tambahan ilmu kepada Qaryah Thayyibah. Dan tidak harus ranteng ini yang punya Qaryah Thayyibah, tapi kok orangnya kok ada yang kurang mumpuni di bidang X ya, yang minta tolong kelompok yang lainnya. Jangan lupa jejaring. Nah, baik itu dengan AUM, Amal Usaha Muhammadiyah, Aisyah, dengan pemerintah dan swasta, itu dimanapun kita berada, jejaring itu menjadi penting, maka kemampuan kita bersinergi, kemampuan kita bernegosiasi itu perlu untuk kita latih. Konteks kebudayaan, ya ini apa? Jadi tadi itu, ibu-ibu yang kita bina tadi itu, di tingkat Qaryah Thayyibah, dari Didasmen memberi materi tentang pelatihan menulis, baca tulis misalnya, kemudian ekonomi, kok dirasa potensi sekali, kalau perlu didirikan sekolah tani, itu bagus sekali inspirasinya. Tinggal banyak-banyak sekolah. Kemarin saya itu ngisi mahasiswa saya itu sekolah inspirasi, sekolah kader, sekolahnya macam-macam, banyak anak-anak itu kreatif-kreatif. Nah, kemudian siapa yang diberdayakan? Yang diberdayakan adalah kelompok du'afa mustad'afin. Siapa mereka? Mengapa dengan kelompok du'afa mustad'afin? Mereka itu adalah yang miskin. Sekali lagi bukan miskin hanya dari sisi ekonomi saja. Miskin itu, du'afa itu bisa du'afa pendidikan, du'afa ekonomi, du'afa budaya, du'afa lingkungan, du'afa kesehatan, du'afa dan lain-lainnya. Nah, untuk du'afa ini, mustad'afin ini kita kumpulkan. Maka Qaryah Thayyibah itu tugas pertama mencari orang-orang yang memang secara finansial itu mungkin miskin dulu, itu paling gampang mengambilnya. Sebab kalau kita du'afa kesehatan, tidak semua orang itu menuduh ke kesehatannya dia itu tidak baik. Orang itu cenderung menutupi. Apalagi orang yang punya penyakit kanker misalnya, tentu dia tidak ingin diketahui oleh banyak orang. Nah, paling gampang kita kumpulkan adalah ibu-ibu yang miskin secara material ekonomi. Nah, setelah kumpul, terbentuk mau 20 ya enggak apa-apa. Jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak itu kesulitan. Kalau udah banyak ya pecah. Bu, ini sudah hampir 50 ya pecah jadi 2. Biar lebih efisien dan efektif. Nah, kemudian masing-masing kelompok tadi itu, kita mulai pemberdayaannya itu dari pintu kesehatan reproduksi. Loh Bu, kenapa pintu? Tadi kan dari ekonomi mengumpulkannya. Iya, itu memberikan kemudahan. Nah, ketika kenapa dengan kesehatan reproduksi? Karena persoalan kesehatan reproduksi itu dialami oleh semua perempuan. Wes, sing sugih, sing miskin, semuanya mengalami. Penyakit kanker payudara tidak hanya menimpa orang kaya atau orang miskin saja, tapi juga orang kaya pun ada yang kena. Nah, mungkin dia perlu bantuan, dukungan semangat. Nah, ini yang penting untuk kita berikan sehingga mereka orang sakit itu kan kadang-kadang suka ngeloklo.
semangatnya kurang tinggi. Nah, dari situlah dasarnya adalah kita petakan dari hak-hak perempuan itu apa, kemudian baru kita juga petakan di situ kepemimpinan kesehatan reproduksinya seperti apa. Nah, setelah kumpul dari segi ekonomi, mulai dirunut bagaimana kondisi masing-masing cash flow-nya itu, kemudian diberi penguatan cash flow dulu, sehingga mereka kan kebutuhan mereka. Nah, sambil diselingi. Nah, ketika pemberian materi atau penguatan atau pemberdayaan itu ya tidak monoton. Orang itu perlu variasi. Nah, ini Ibu semuanya, jadi siapa yang benar pemimpin perempuan itulah diri sendiri dan orang lain. Diri kita juga. Kemudian apa arah peningkatan cash flow? Ya ada persoalan tentang ASI, pelayanan KB, pelayanan pap smear dan IFA, BPJS, sunat perempuan, pernikahan dini. Ini diantaranya yang kita kupas, kita lebih stressing di situ. Tetapi tidak membuka kemungkinan juga hal-hal yang lainnya. Apa saja hak perempuan? Hak perempuan itu kan hak kesehatan, ya prima. Punya hak pendidikan itu ya diakui, hak ekonomi, hak sosial, hak politik, hak budaya, hak kesejahteraan, dan lain-lain. Nah, hak-hak ini itu diharapkan ibu-ibu itu memiliki sehingga dia tidak mengalami kekurangan di sini. Siapa kelompok duafa utarafin? Mereka yang duafa agama, duafa kesehatan, duafa ilmu, duafa ekonomi, duafa sosial, duafa budaya, dan lain-lain. Mengapa dan kelompok duafa utarafin? Karena mereka itu fakir, miskin. Orang miskin, fakir miskin itu, fakir itu dekat dengan kekufuran. Orang kalau miskin ngurusi protein dia nggak mampu. Akhirnya apa ya dia? Akhirnya mengarah kepada sholatnya tidak dilakukan misalnya. Nah ini harus kita tolong, kasihan. Mereka mungkin tidak tahu. Maka saya sangat senang kalau seorang itu yang miskin ekonomi namun dia tetap semangat. Oke. Korea Tabin Keluarga Sakinah, jadinya harus direvitalisasi, kegiatan diangkat rungkup dengan pemberdayaan kearifan lokal, yang berdasarkan kearifan lokal yang penting, berbasis komunitas, memperbanyak kegiatan penguatan masyarakat duafa. Ini hal-hal yang penting harus kalian ibu-ibu semuanya pegang. Ketika kegiatan ya berdasarkan kearifan lokal, berdasarkan kebutuhan komunitas, pendampingan berbasis komunitas, mendorong keterlibatan dalam kegiatan penguatan masyarakat. Oke, ini saya cari contohnya, kumpul-kumpul, beberapa kelompok, mau diberi namanya apa, silakan. Saya agak percepat, ini contoh adalah pemberdayaan yang diberikan sesuai kebutuhan. Tidak akan sama masing-masing BSA, masing-masing Qaryah Thayyibah. Kemudian penguatan BSA, saya kira itu, jadi perlu ada pemahaman, penambahan materi, pengetahuan dan keterampilan, sambil ibu itu berlatih berbicara, berlatih berkomunikasi, berlatih memanage informasi, ya, informasi yang ada. Coba Kabupaten Magelang, desa kalau kita bikin YouTube itu banyak itu bagus. Sayangnya ini mulai saya minta Mbak Monik dan CS kalau ke desa-desa itu mulai di video, dikumpulkan kalau nggak bisa. Bu Nida itu kan kepala sekolah SMK, tinggal minta, Bu ini tolong berikan ke siswa ibu menjadi YouTube yang bagus. Begitu. Tidak harus kita tuh kalau mau sesuatu tuh kita sendiri yang melakukan, bisa meminta tolong orang lain sambil kita bagi rezeki. Manajerialnya, sistem informasi dan komunikasi ini juga meningkat. Banyak kegiatan, tapi karena tidak pernah dikomunikasikan, maka itu tidak ada yang tahu bahwa BSA di Magelang itu bagus-bagus. Kemudian pamer, bukan pamer, tapi dakwah. Memicu, memberikan semangat, motivasi pada daerah yang lain untuk mengikutinya. Itu ibu malah dapat pahala. Oke, partisipasi perempuan, pengambilan dukungan desa meningkat. Kalau kita itu banyak mendukung penguatan di desa, pemberdayaan di desa, saya yakin Bapak Lurah tidak akan diam. Itu kok bagus sekali akan memberikan dukungan. Masyarakat sekitar juga akan ikut mendukung. Apalagi Aisyah tidak hanya untuk kepentingan Aisyah,
saja, tapi juga kepentingan masyarakat banyak. Kepentingan masyarakat, sehingga tidak ada yang, karena tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, maka tentu akan memberikan kemanfaatan. Sudah jam 11 itu. Jadi ada lagi nanti pertemuan rutin di tingkat cabang, untuk membahas hal-hal apa yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti kegiatan di tingkat BSA atau Qaryah Thayyibah. Problem kesehatan di komunitas, temuan-temuan dikumpulkan. Ono temuan apa? Oh iya, ini sebaiknya ditambah. Nah, ketika datang, PCA datang itu kok tampaknya perlu diadakan ini, bukan masih perlu. Nah, ini namanya adalah tugasnya motivator atau PCA. Membahas pengembangan Balai Sakinah Aisyah, membahas penguatan cabang ranting, membahas kejejaring. Misalnya Ibu Aisyah di tingkat tadi yang di tingkat yang Qaryah Thayyibah itu butuh untuk subsidi dana dari lurah misalnya, ya didampingi oleh cabang untuk ketemu Bapak Lurah, disampaikan program kami itu ini. Maka semuanya itu harus dituliskan, tidak ada yang tidak. Pertemuan motivator itu pun juga dilakukan berapa kali, mungkin di sela-sela yang BSA tadi atau Qaryah Thayyibah tadi itu pengajian, kita ada kegiatan sendiri, yakni membahas berbagai hal yang memang dibutuhkan, termasuk mengangkat apa sejauh seberapa masing-masing isu itu sudah tercapai apa belum, kurangnya di mana. Oh ternyata itu bisa sumbang tarik tindih itu. Nanti kok perlu hukum memberi. Jadi untuk melaksanakan program, menyusun rencana bersama untuk kegiatan Balai Sakinah Aisyah. Dan jangan lupa selalu aktif untuk datang ke masyarakat, tokoh masyarakat sekitar untuk memberikan dukungan. Kalaupun kita sampaikan kita punya program seperti ini, Bapak Ibu, mari mohon kami didukung agar masyarakat sini itu semangat. Nggak usah dana pun, harus didorong dengan ayo Bu ikut ke sana BSA, itu tentu masyarakatnya akan merangkak karena menyuruh dalam kepala desanya. Jadi perlu kita sebarluaskan apa visi misi Qaryah Thayyibah yang kita harapkan itu untuk disebarkan kemana-mana, ke pemerintah desa, masyarakat, dan yang lain-lainnya, agar mereka semuanya itu paham dan ngerti, dan kemudian memberikan support dan pemahaman. Terakhir ini, diskusi pengembangan kegiatan komunitas berjejaring dengan pihak lain, jangan lupa berjejaring. Motivator dan kader melakukan identifikasi masalah potensi lokal, motivator kader melakukan lobby dengan pihak lain, misalnya di Dinas Kesehatan, Dinas KB, Dinas Pertanian, Perdagangan, Lembaga Hukum, dan yang lain-lain. Jadi motivator itu memberikan identifikasi masalahnya apa saja, dan juga mendukung untuk dikatakan lobby-lobby agar tujuannya untuk memperkuat kegiatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.